Audio Jungle. Audio Jungle. Luar biasa pertandingan Indonesia dengan Argentina, dan Argentina sudah layak melesatkan gol 2-0 dan Indonesia kalah. Tetapi Indonesia menunjukkan perlawanan yang bagus, menunjukkan permainan yang bisa mengimbangi Argentina sehingga tidak kebobolan gol yang banyak. Gol yang dilesakkan dan masuk ke gawang Indonesia hanya 2-0 dan itu dilesakkan oleh Paredes. Lalu yang kedua oleh Christian Romero nomor punggung 13. Kemudian setelah itu pemain-pemain Indonesia mampu bertahan dan menyerang membuat kewalahan permainan Argentina. Dan cukup bagus sehingga memberikan kekuatan bagi Indonesia untuk layak di pertandingan Piala Asia nantinya. Berikut statistik pertandingan. Tembakan Indonesia 5 kali, Argentina 21. Kemudian tembakan ke arah gawang Indonesianya 2 kali, Argentina 7 kali. Penguasaan bola kita hanya 25%, Argentina 75%. Operan kita hanya 262, sedangkan operan dari Argentina 755. Kemudian akurasi operan kita 75% dan akurasi operan Argentina 92%. Kemudian pelanggaran kita 13 pelanggaran, Argentina 14 pelanggaran. Kartu kuning kita 0, lalu Argentina 1. Kartu merah tidak ada, offset tidak ada. Kemudian tendangan sudut kita hanya melakukan 3 kali, Argentina 12 kali. Nah, dari pertandingan itu kita tampaknya belajar dari Argentina, dan Argentina memiliki imbuan sedangkan kita imbuan D, karena memang tidak imbang penguasaan bola antara Indonesia dengan Argentina, dan operannya juga akurasinya lebih banyak Argentina, sehingga kita mendapat kata yang berbau di pasif sedangkan Argentina Contohnya kata menekan, Argentina menyerang, Argentina mengecoh, mempresur, mengolah, menahan, mengontrol, mengalirkan, mematahkan, menghentikan, mengoper, menembak, dan menendang. Nah, dari permainan itu kita melihat bahwa kita sangat kalah jauh, dan ini pelajaran bagi pemain timnas sepak bola Indonesia bahwa kita memang kalah jauh. Pelajaran yang bisa dipetik ada 10. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan lari, kecepatan operan, kecepatan posisional. Ini kita kalah jauh, dan Argentina karena memang pemainnya banyak di klub-klub profesional yang ternama seperti Juventus, lalu ada yang di Spurs, kemudian ada di Chelsea dan seterusnya. Kecepatan ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang kedua, kegesitan. Betapa bola yang mau keluar bisa dikejar secara gesit oleh pemain Argentina dan pada akhirnya tidak bisa keluar. Artinya kita perlu banyak belajar tentang kegesitan. Sangat gesit permainannya dan tanpa melepas bola, tanpa kehilangan bola. Itu yang kedua. Yang ketiga, skill individual. Skill individual Argentina betul-betul luar biasa, dan ini pelajaran bagi pemain Indonesia. Skill individual ini tentu tidak bisa terbentuk secara cepat, tidak bisa datang dari langit. Skill individual ini harus betul-betul dilakukan sejak dini sampai pada penguasaan bola, tidak bisa melepas bola, bola tidak mudah untuk lari dari genggaman kaki pemain. Nah, yang keempat adalah terlihat jauh kecerdasan. Kecerdasan pemain Argentina luar biasa, kecerdasan mengoper bola, kecerdasan mengantisipasi bola, kecerdasan bagaimana posisional, lalu cerdas sekali ketika ada operan teman harus dikemanakan. Yang kelima adalah posisional.
Posisional Argentina luar biasa, pemainnya melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola, lalu dia akan tahu bahwa bola itu akan dioper ke dirinya atau ke teman lain, posisionalnya seperti apa. Jadi pelajaran kelima yang bisa kita petik adalah posisional. Nah, yang keenam tentu pelajaran yang perlu kita petik pengalaman bermain. Pengalaman bermain pemain Argentina menjadi yang luar biasa karena memang ranking 1 dan pemenang Piala Dunia yang lalu. Sehingga pengalaman bermainnya luar biasa, apalagi banyak pemain Argentina yang berada di klub-klub internasional papan atas. Sehingga pengalaman bermain ini sangat penting. Maka pemain Indonesia cobalah diperluas, diberi kesempatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk punya pengalaman bermain dengan pemain-pemain top. Yang ketujuh, itu pelajaran yang bisa dipetik adalah cara bermain. Cara bermain pemain Argentina luar biasa. Cara bermainnya betul-betul dapat membanggakan teman lain, membanggakan timnya, dan tentunya membanggakan pelatihnya. Cara bermainnya ini seolah-olah sudah tidak belajar lagi. Jadi bola kemana, harus dioper kemana, itu luar biasa. Jadi cara bermain memang harus terus dilatihkan pada pemain-pemain timnas Indonesia supaya nanti bisa berjuang di Piala Asia. Yang kedelapan, terjadi keharmonisan antar pemain. Jadi tampaknya satu pemain dengan pemain yang lain sudah punya hubungan yang sangat harmonis dan tahu betul rasa hati pemain lain dan harus dioper kemana begitu. Jadi keharmonisan ini menjadi pelajaran bagi pemain Indonesia. Nah, yang kesembilan tentu pelajaran yang harus kita petik adalah mental pemenang. Jadi pemain Argentina ini memiliki mental pemenang. Meskipun pemain bintang seperti Messi, Di Maria tidak dimainkan, tetapi pemain-pemain lain punya mental pemenang dan selalu menyerang. Dan seolah-olah bola itu ada di lapangan Indonesia. Dan Argentina menyerang dari awal sampai akhir meskipun sempat keteteran di babak-babak akhir tetapi tidak sampai kemasukan gol. Mental pemenang ini perlu dilatihkan, mental juang sebagai bangsa yang sama dengan bangsa yang lain ini perlu ditanamkan. Mental pemenang ini memang mahal harganya. Nah, yang ke-10 adalah akurasi umpan. Akurasi umpan pemain satu dengan yang lainnya dari Argentina luar biasa. Seolah-olah bola itu lengket, ada lemnya. Seolah-olah bola itu ada keinginan untuk berada di kaki Argentina. Jadi akurasi umpan ini memang perlu dilatihkan. Itulah 10 pelajaran yang bisa kita petik dari kesebelasan Argentina, yaitu kecepatan, kegesitan, skill individu, kecerdasan, posisional, pengalaman bermain, cara bermain, keharmonisan, mental pemenang, akurasi umpan. Itulah 10 pelajaran yang bisa kita petik dari Argentina, dan pelajaran itu harus betul-betul menjadi kata kunci yang harus dibedah lebih jauh bagaimana dengan kondisi pemain di Indonesia. Di lapangan kita memang 2-0 dan pemain Argentina sempat tertahan 30 menit di babak pertama. Australia 2-0 dengan Argentina. Curaçao pertandingan persahabatan kalah 7-0. Sedangkan Indonesia yang betul-betul jauh ranking 149 hanya dipukul 2-0. Ya, pertandingannya luar biasa meskipun deg-degan ya. Jadi jantung ini berdetak. Seolah-olah kita tidak tega untuk menonton, tetapi kita tega-tegakan. Ternyata pemain Indonesia, pemain-pemain kita juga bisa menahan ya. Sempat juga pemain Argentina keteteran dengan lemparan ke dalam dari Arhan. Kemudian bek kita Asnawi yang memiliki pertahanan akurat sehingga betul-betul mampu menahan bola. Nah, itulah pertandingan yang baru berlangsung 2-0. Kita kalah dari Argentina. Tidak apa-apa, tapi yang penting adalah pengalamannya. Audio Jungle.
Audio Jungle.